بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua tergeraknya hati kita untuk menyahut seruan azan, datang kita ke masjid kita ini untuk maghrib berjamaah, ditambah zikir dan doa serta rawatib. Kemudian menjelang masuk waktu isya, kita ulang-ulang juga kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu yang berbahagia. Berapa banyak orang yang mendengar azan maghrib tadi, tapi tidak semuanya datang ke masjid, ke rumah Allah. Kita dipilih oleh Allah datang ke rumahnya ini. Mudah-mudahan sebagai bukti kita orang-orang yang yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat butuh bekal, butuh modal. Dan modalnya tentu amal-amal kebaikan ini yang kita niatkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allahumma salli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku umatnya ini senantiasa untuk membacakan Allahumma salli ala Muhammad dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada perintah Allah. Ada perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sallu alaihi. Senantiasalah kalian semua bersalawat kepada Nabi. Jadi kita niatkan itu, bahwa ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad, itu merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan juga dengan seringnya kita membaca Allahumma salli ala Muhammad di dunia ini, pada suatu hari nanti ketika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kepada Rasul untuk membantu umatnya dengan syafaat. Mudah-mudahan diperuntukkan untuk kita yang membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah doa Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini di antara doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban 5 waktu yang kita tunaikan. Rasulullah mengajarkan doa ini, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami. Artinya kita bermohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Dan tidak kita saja yang kita doakan, orang lain pun juga kita doakan, juga keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Apabila doa ini kita fahami Bapak Ibu yang berbahagia, maka insya Allah akan indah hidup kita ini. Karena apa? Karena ternyata kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Apabila doa ini kita fahami, maka sudah barang tentu orang-orang yang beriman, orang-orang muslim tidak akan ketemu yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Karena apa? Karena ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, semua kita saling mendoakan agar Allah menganugerahkan keselamatan. Dan keselamatan tidak di dunia ini saja. Keselamatan tentu ketika semua kita dimasukkan Allah ke surganya. Bukankah itu harapan kita semua? Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selamat di dunia ini saja, tetapi keselamatan yang hakiki, keselamatan yang sebenarnya adalah ketika makbul doa kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini, itulah keselamatan yang sebenarnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, begitu juga kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Dalam rangka usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan kepada kita semua di dunia ini dan sampai nanti ke akhirat, maka marilah bersama-sama kita luangkan waktu kita senantiasa untuk memahami kitabullah, memahami Al-Quran, karena merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak kisah Bapak Ibu yang berbahagia, banyak kisah sebagai i'tibar bagi kita semua. Di antaranya Allah mengisahkan orang-orang yang baik, Allah mengisahkan kisah para rasul. Ini contoh bagi kita untuk bisa mengikutinya. Dan begitu juga Al-Quran juga mengisahkan orang-orang durhaka, orang-orang jahat, agar kita menghindarkan diri jangan perilakunya seperti kejahatan-kejahatan itu. Dan begitu juga dalam kehidupan berumah tangga, apakah sebagai seorang ayah, apakah sebagai seorang anak, juga Allah kisahkan yang demikian. Ada akan i'tibar bagi kita semua mencontoh hal yang demikian. Sebagai contoh Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata dalam kehidupan berumah tangga itu perlu ada dialog, perlu ada cengkrama dan dialog, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan ini. Kalau kita lihat Al-Quran, ayat yang mengisahkan dialog
antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Itu sebagai pelajaran juga bagi kita Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam kehidupan berumah tangga perlu ada dialog, perlu ada cengkrama. Karena bila mana kita sibuk masing-masing, tidak terkontrol perbuatan anak-anak kita. Kan begitu hari ini yang kita lihat fenomenanya. Walaupun bapak ada di rumah, walaupun ibu ada di rumah, walaupun ada anak-anak di rumah, tapi tidak ada dialog. Karena apa? Karena hari ini kita disibukkan dengan android kita masing-masing. Kok ada mana bapak di rumah, ada ibu di rumah, ada anak-anak di rumah, lima kumpul tapi tidak ada dialog. Tak mantun apa juga android ni surang berdialog dengan dunia maya, dengan dunia lain. Ibu juga gitu kan, ada androidnya, lima kumpul seruangan, kumpul, tapi ibu dialog bukan dengan anaknya dialog, tapi dialog dengan dunia lain. Entah siapa dia dialog. Anak-anak juga begitu. Alangkah indahnya Al-Quran mengisahkan ada dialog, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini di antara dialog yang sangat indah yang Allah mengkhabarkan kepada kita. Kalau kita bisa juga meniru hal yang demikian, dialog yang sangat indah Bapak Ibu yang berbahagia. Adakah kalian hadir kata Allah? Adakah kalian hadir ketika tanda-tanda maut akan datang Ya'qub? Dan ketika itu ada dialog yang sangat indah. Apa dialognya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini dialognya Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi pemahaman ayat ini, adakah kita hadir ketika tanda-tanda maut akan datang dan Nabi Ya'qub, dan ketika itu dia kumpulkan anak-anaknya dan dia berdialog kepada anak-anaknya. Wahai ananda tersayang, jika pada hari ini ayah masih hidup, ayah melihat kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, nyampang nak, andai kata lebih dahulu ayah kembali kepada Allah dengan kematian, siapa apa yang kamu sembah sepeninggalku? Begitu dialog Nabi Ya'qub dengan anak-anaknya. Dan lihat Bapak Ibu yang berbahagia, apa jawaban anak-anak Nabi Ya'qub? Generasi yang begitu jawabannya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Jangan khawatir ayah, jangan sedih ayah. Jika pada hari ini ayah masih hidup, ayah lihat kami semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nyampang kau dulu ayah menghadap Allah dengan kematian, jangan khawatir ayah. Kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Dan tidak itu saja, kami akan menyembah Tuhan yang disembah nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa yang mereka sembah? Ilahan wahida, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlihat Bapak Ibu yang berbahagia, adanya kebanggaan anak-anak Nabi Ya'qub dengan nenek moyangnya. Karena apa? Karena nenek moyangnya tercatat orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kebanggaan anak-anak Nabi Ya'qub. Apa yang dibanggakannya? Yang dibanggakan anak Nabi Ya'qub adalah nenek moyangnya, ayahnya, nenek moyangnya
orang-orang yang tercatat menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Bapak Ibu sebagai seorang ayah, mampukah kita sebagai kebanggaan anak-anak kita? Karena hari ini anak-anak kita dirampas di hadapan kita. Yang diidolakannya bukan kita ayahnya, yang diidolakannya bukan kita ibunya, tapi yang diidolakannya, yang dicintainya, yang dicontohnya, na'udzubillah. Kalau anak-anak muda kita hari ini idolanya bintang Korea. Cobalah cek lihat HP apa jadi ibu tu, cek lihat beko. Pasti ada bintang Korea di anunya tu, di HP-nya tu. Bukan kita yang dibanggakan anak kita, tetapi orang lain yang na'udzubillah kadang-kadang akhlaknya. Ini yang kita kembalikan kembali jamaah yang berbahagia, ketersediaan waktu untuk bercengkrama, berdialog dengan anggota keluarga kita, yang dialognya, yang cengkramanya mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Minangkabau dulu Bapak Ibu yang berbahagia. Ketika berkumpul di rumah, dikenalkan oleh orang gaya awak, hubungan famili, hubungan dunsana, hubungan sasuku. Hari ini kan tidak begitu lagi. Kan jarang Bapak Ibu yang berkumpul bersama anggota keluarga hari ini ada dialog ketaatan kepada Allah. Apalagi tengah jua ini, rata-rata rumah balengge. Bila bapak kasuh jona kan, kamar anak ada teh, awak di bawah. Awak pagi pulang petang, anak juga begitu sekolahnya. Kapan berjumpa? Walaupun serumah tapi tidak berjumpa. Walaupun berkumpul tapi tidak ada dialog. Mampukah ini kita kembalikan sebagaimana Al-Quran mencontohkan dialog yang sangat indah antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya, yang dialognya itu mengajak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kembalikan. Alangkah indahnya kembali di rumah kita masing-masing, bisa berkumpul bersama, tadarrusan kembali. Sebagaimana Minangkabau tahun 60-an 70-an, ketika berkumpul di rumah habis maghrib, masing-masingnya baca Quran, saling menyimakkan, saling mendengarkan. Bukankah yang demikian yang kita inginkan kalau kita betul-betul ketika Allah kumpulkan kita di dunia ini bersama rumah tangga kita, kita rindu juga nanti dikumpulkan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara usaha kita yang begitu, mengumpulkan kembali anggota keluarga kita, berdialog yang mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hari ini Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau semua Bapak Ibu sekali jalan ke Biaro, ke LP Biaro, itu rata-rata isinya anak muda. Anak-anak muda yang produktif usianya, dan kebanyakan adalah gara-gara narkoba. Nah, narkoba itu apa? Karena di rumah tidak ada dialog, barangkali disibukkan dengan sibuk urusan masing-masing. Tidak ada dialog. Kapan mengontrol perbuatan? Kapan melihat ibadah anak-anak kita, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini di antara kisah dalam Al-Quran yang sangat indah, agar kita kembali mencontoh hal yang demikian dalam rangka untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baru-baru ini kita dihebohkan dengan kasus di Pasaman, di Riau, na'udzubillah perbuatannya. Karena ibunya sibuk. Keluarga ini berantakan, broken home, bercerai bapak ibunya, bapaknya pergi entah ke mana, tinggallah anak bersama ibunya, yang ibunya pagi subuh lah berangkat ke sawah, di kerja di sawah orang. Anak tidak ada yang mengontrol. Terjadilah hal yang demikian, na'udzubillah. Dan begitu juga ibu yang berbahagia. Beberapa kasus yang kita jumpai di kantor KUA, adanya pengaduan bapak atau ibu yang lama nanya-nanya datang ke kantor KUA, yang anak gadanya hamil duluan, na'udzubillah. Karena apa? Karena kontrol tadi, tidak ada dialog tadi. Nah, ini yang kita kembalikan bapak ibu yang berbahagia. Bagaimana ini kembali dialog yang sangat indah
Al-Quran mengajarkan demikian kepada kita semua. Yang dialognya itu mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita kembalikan rumah gadang Saisua, mengontrol semua anggota keluarganya untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini usaha kita agar Allah menganugerahkan keselamatan tadi, keselamatan untuk diri kita dan keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Mari bersama-sama kembali kita fahami Al-Quran. Minimal ini untuk anggota keluarga kita masing-masing. Bukankah masyarakat kita ini pada awalnya adalah rumah tangga-rumah tangga yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah berkumpul? Insya Allah masyarakat kita akan tercatat orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog yang sangat indah. Dan begitu juga misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana Luqman mengajak anak-anaknya untuk mendirikan salat, bagaimana Luqman mengajak anak-anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tugas kita bersama. Nah, inilah kembali sehingga benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada orang-orang tua ini bahwa tugas pertama kita adalah meluruskan anak kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu hadis Rasulullah, murru auladakum idza balagha sab'a sinin, murru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ajari, perintahkan, contohkan kepada anak-anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun. Sedini mungkin ternyata dialog ini, sedini mungkin ternyata dialog dengan anggota keluarga ini, terutama mewaspadai dan menjaga ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali di sinilah orang Minang mengambil pepatah tadi. Ketik tanju-anju, gadang tabau-bau, alah tuo teruba tidur, lah mati jadi pusako. Kan begitu. Dari ketiklah tanju-anju untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi hari ini anak-anak kita rata-rata kita pantau mungkin sampai khatam Quran, kan? Lah barangkali khatam Quran lalu boleh kaji gitu. Jadi ketika nyanyi MDTA lah sampai nyo khatam Quran, cucu ibu tak kayak itu jo. Lah kelas 5 kelas 6 kelas ibu di SD lah les ini les itu. Al-Quran tidak dipantau lagi. Jadi ada masa sekian tahun tak terpantau lagi. Nah, ini yang kita kembalikan. Bagaimana terus menerus ini. Bapak ibu yang ke masjid hari ini, bapak ibu yang rajin berjamaah hari ini, itu kan lama latihannya dulu. Tidak simsalabim, lama latihannya. Bapak ibu yang berjamaah hari ini ke masjid, itu kan lama latihannya dulu. Bertahun-tahun latihannya. Nah, ini yang kita kembalikan juga kepada generasi muda kita untuk terbiasa lagi ke masjid, untuk berjamaah dalam rangka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bermacam godaan. Sehingga benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid tentu menjaga berjamaah nanti di akhirat akan mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya anak-anak muda itu, anak-anak kita, hasil didikan kita, sebagai ladang bagi amal untuk kita ketika kita semua terbaring nanti di alam barzakh. Bukan doa dari anak-anak kita. Nah, kapan mereka berdoa kalau hari ini mereka tidak terbiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan indah jawaban anak Nabi Yakub. Jangan khawatir ayah, kalau pada hari ini ayah lihat kami semua menyembah Allah, jangan khawatir ayah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jangan khawatir ayah, kami akan menyembah Rabb yang ayah sembah,
yang disembah nenek moyang kami. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita tentu bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga kewajiban yang 5 waktu. Kewajiban salatnya. Dan contohkan yang demikian. Karena ini Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah awaklah berusaha. Awak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kota yang kita cintai ini, setiap hari Ahad anak-anak awak lagi subuh berjamaah ke masjid. Tapi hanya kait saja. Berikutnya tidak. Tapi yang menyedihkan kita Bapak Ibu yang berbahagia, terlihat bagi kita adanya seorang ayah atau seorang ibu yang mantan anaknya subuh sembahyang subuh hari akad itu kamu saji, yang anaknya berjamaah yang apa pulang balik berserah pendek kan? Kan aneh loh, nyuantan anaknya ke surau hari akad itu lihat tanya anaknya ke surau hari akad itu. Mungkin dia anaknya menangis di rumah tapi dia guru di MDTA kan. Lihat tanya sembahyang subuh ke surau. Tapi masalah pendek apa yang anaknya masuk masjid, yang apanya pulang balik kan, naudzubillah. Bagaimana akan diharapkan anaknya balik gunung nanti? Bapak nak contohkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ibunya yang mantan masalah pendek itu. Kan naudzubillah. Bagaimana ketaatan itu akan diperoleh nanti kalau dicontohkan? Nah, ini yang kita kembalikan alangkah indahnya. Walaupun Nabi salah Pak Ibu tu sebelum subuh tarikh minimal hari akad itu sebelum subuh ke surau lah kan. Masanya mantan anak bawa dua di rumah, anak berjamaah di masjid, awak berjamaah juga. Bukan yang seperti yang itu. Di antara anak ke masjid berjamaah yang bapaknya pulang lagi, naudzubillah. Nah, contohkanlah indah sekali kisah Nabi Yaqub ini Bapak Ibu yang berbahagia. Mampukah kita menciptakan generasi yang demikian? Generasi yang mantap jawabannya. Jangan khawatir ayah nyampang andai kata lebih dahulu ayah menghadap Allah dengan kematian. Yang kami sembah adalah Rabb yang ayah sembah. Yang kami sembah adalah yang disembah nenek moyang kami. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Saksikan kami orang-orang muslim. Kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah jawabannya Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, hari ini yang hendaknya kita kembalikan. Bagaimana kita contohkan? Kita contohkan perbuatan-perbuatan baik itu dalam rumah tangga kita masing-masing. Di samping datang berjamaah ke masjid, mari di rumah tangga kita kembali kita biasakan membaca kitabullah, Al-Quranul Karim, agar Allah anugerahkan rahmat kepada rumah tangga kita masing-masing. Karena hari ini itu yang menyibukkan kita, disibukkan dengan HP kita masing-masing, disibukkan dengan Android kita masing-masing, sehingga lupa kadang-kadang untuk memegang kitabullah. Kapan lagi kita pegang kitabullah, kita baca? Bukankah sebagai motivasi bagi kita, satu huruf Al-Quran kita baca Allah beri 10 kebaikan? Apalagi motivasinya? Tergantung kita lagi untuk mengamalkannya agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan hamba-hambamu yang saleh. Ini di antara usaha kita semua memahami Al-Quran dan tentu mengamalkannya. Yang pertama, adanya ketersediaan waktu berdialog dengan anggota keluarga kita, yang dialognya tentu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu berkumpul di rumah kembali untuk sama-sama membaca kitabullah, saling mendengarkan bacaan, saling mengingatkan bila mana ada kekeliruan. Bukankah hal yang demikian akan
mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan datang malah para malaikat Allah yang mendoakan kita semua, orang-orang yang berkumpul memahami kitabullah. Malaikat mendoakannya agar Allah mengampunkannya. Malaikat mendoakannya agar Allah merahmatinya. Di samping itu juga adalah sebagai ladang amal bagi kita, mencontohkan kepada generasi kita agar nanti setelah kita terbaring di alam barzakh, senantiasa mereka doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini harapan kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia? Di dunia kita habiskan waktu kita hari ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bakureh awak siang malam untuk siapa? Kalau awak untuk awak kabar-kabarlah kata makan ya awak. Kita bangun rumah indah-indah untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk generasi akan datang kita bangun. Kalau tidak kita siapkan mereka menjaga ketaatan kepada Allah, tentu rugi kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Waktu kita habis anak kita, sementara mereka lupa kepada kita untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita tulis? Dan hari ini juga begitu. Orang-orang tua kita yang terbaring di alam barzakh sana menunggu ke doa-doa kita semua. Itulah hikmahnya semua kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Minimal 5 kali sehari semalam awak mendoanya kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu doa kita kepada Allah. Yang Allah anugerahkan ketaatan kepada kita hari ini. Orang tua kita yang terbaring di alam barzakh mendapat kiriman dari kita semua agar Allah mengampunkan dosanya. Sementara kita hari ini, sudahkah kita siapkan anak-anak kita juga begitu? Agar nanti mereka juga mendoakan kita semua agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keampunan kepada kita semua. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan doa dari anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ampunan kepada kita semua. Itu semua insya-Allah akan kita peroleh bila mana kita contoh keluarga Nabi Yaqub tadi. Ketersediaan waktu berdialog yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketersediaan waktu berkumpul bersama keluarga untuk membaca kitabullah. Kesempatan itu bukankah di antara amal? Bukankah di antara amal yang memperpanjang usia kita adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya ketika lagi bacaan salat anak-anak kita. Sebagai seorang yang mengurus yang demikian bahagia, kita jumpai para generasi muda kita yang akan jadi ayah, yang akan jadi ibu, kadang-kadang keliru bacaan doa iftitahnya, mungkin dahulu keliru menghafalnya, sampai dewasa pun keliru bacaan doa iftitahnya. Yang sering keliru kita jumpai adalah ketika mereka membaca Hanifam Muslimah, yang seharusnya kan wa ma ana minal musyrikin, tetapi tidak sedikit yang kita jumpai mereka baca wa ana minal musyrikin. Na'udzubillah. Nanti syarika lahu wa bidzalika umirtu, yang benarnya kan wa ana minal muslimin, tetapi sering kita dengar mereka baca wa ma ana minal muslimin. Na'udzubillah. Ini saja mampu kita luruskan bila mana ada yang salah hafal sebagai perbendaharaan bagi kita ilmu yang bermanfaat, membenarkan bacaan orang yang keliru ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan lagi Bapak Ibu yang berbahagia, bila mana ada kesempatan, dengarkan lagi bacaan anak-anak kita, apa yang mereka baca ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang keliru, betulkan kembali. Itulah ladang amal bagi kita semua, memperpanjang usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita boleh Allah beri 60, 70 tahun, tetapi amal kita lebih panjang dari itu dengan cara ilmu yang manfaat tadi di antaranya, atau membenarkan bacaan Al-Qur'annya dengan perantaraan kita.
dengan perantaraan kita betul bacaan salatnya, dengan perantaraan kita betul bacaan Al-Qur'annya. Bukankah itu ladang amal bagi kita? Selagi dibacanya juga yang kita ajarkan itu, kalau ikhlas karena Allah kita ajarkan, insya Allah mengalir manfaatnya kepada kita semua dalam rangka memperpanjang usia amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, ketersediaan waktu di rumah. Kembalilah Bapak Ibu yang berbahagia, koreksi anak-anak muda kita, apa yang mereka baca ketika mereka menyembah Allah dalam salatnya. Adakah benar bacaannya atau ada mungkin yang keliru? Disitulah kesempatan untuk membenarkan bacaannya itu. Dan begitu juga di antara yang keliru bacaan syahadatain, tidak sedikit yang kita temukan ketika kita pandu mereka sebagai seorang ayah akan menikahkan anak perempuannya, di sana ditemukan juga yang tidak benar bacaan syahadatnya, tidak lurus syahadatannya dibaca. Nah, kesitulah kesempatan membenarkannya. Benarkan bacaannya itu sebagai ladang amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah syahadatan, bukankah ada hamzah asyhadu, ada hamzah, ada shin, ada dal kan? Asyhadu. Tak sedikit yang kita dengar bacanya asadu. Tak sedikit begitu yang kita dengar bacaannya yang keliru. Maka luruskan lagi. Bukankah yang demikian pernyataan kita sebagai muslim? Alangkah indahnya itu pun kita koreksi anggota keluarga kita agar benar bacaannya dalam rangka dialog untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ladang amal bagi kita, kita luruskan bacaannya dari kekeliruan-kekeliruan yang mungkin muncul karena mungkin salah hafal waktu dahulunya. Maka itu semua ladang amal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keselamatan kepada kita dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ketersediaan waktu dalam rumah tangga kita masing-masing, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketaatan kepada kita dan juga ketaatan kepada anggota keluarga kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang perlu kita perhatikan kembali adalah tentu amal perbuatan kita masing-masing. Zikir-zikir yang diajarkan para guru kita terdahulu, apakah doa yang sudah kita hafalkan? Mari bersama-sama kita amalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik semenjak bangun tidur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kehidupan kepada kita setelah kematian beberapa saat, maka jangan lupa untuk senantiasa bagi anak-anak kita hafal doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu hafal. Tapi ketika bangun tidur subuh, mampukah begitu amal kita langsung? Begitu Allah beri kehidupan kepada kita subuh, langsung ingat kepada Allah. Berapa banyak orang yang terbaring, berapa banyak orang yang terbaring ya Allah tidak beri kekuasaan untuk bangun, tapi bagi kita Allah beri kemudahan untuk bangun. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke kamar mandi, jangan lupa lagi kepada Allah untuk berlindung kepada Allah yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa-doa yang demikian, zikir-zikir yang demikian, mari bersama-sama kita amalkan dalam rangka untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, bincang-bincang kita pada malam hari ini dalam rangka untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama lagi kita kumpulkan anggota keluarga kita. Kita kumpulkan keluarga kita semua. Mari kita ajak dialog, kita ajak cengkrama, kita kisahkan Nabi Yakub yang demikian. Bagaimana Nabi Yakub berdialog dengan anak-anaknya yang menjaga ketaatan kepada Allah, dan bagaimana anak Nabi Yakub yang diidolakannya ayahnya, yang diidolakannya nenek moyangnya. Mampukah kita hari ini sebagai idola bagi anak-anak kita? Mampukah kita sebagai orang tua hari ini dicontoh oleh anak-anak kita contoh yang baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala?
Untuk ada manfaatnya, perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.